udah 3 US dollar tuh ya. Kita bisa take profit. Cuman ini kecil, makanya kan kalau USD CHF itu memang kecil teman-teman ya. USD CHF, JPY belakangnya, yang gede itu XAU USD. Halo, selamat malam teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Kita mau open posisi lagi ya, ini dengan menggunakan metode yang sama. Di pairnya ini USD CHF dengan time frame-nya M30 ya, time frame M30. Berarti ini mungkin nggak lama juga teman-teman ya akan tercapainya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, saya pakai gunakan ini Ozone Oscillator ya, dengan tentunya support and resistance ya. Saya cari tadi ada Quasimodo, ternyata kalau Quasimodo itu nggak ada ininya ya, nggak ada momennya. Kalau ada lebih kuat lagi dia kalau ada Quasimodo ya, itu untuk menentukan area demandnya di mana atau area supply-nya di mana. Nah, ini kita lihat teman-teman ya, ini di titik ini ke titik sini dia turun ya, sedangkan di Ozone Oscillator dia naik justru nih. Teman bisa lihat di sini ya. Berarti menurut ya, ini setupnya setup Ozone Oscillator Divergent. Jadi menurut Ozone Oscillator Divergent, area ini merupakan area demand ya. Ke atas ini merupakan area demand. Nah, ini kalau berdiri sendiri dia nggak bisa ya tentunya ya. Sangat kecil ya, 50-50 lah teman-teman ya, kecil kemungkinan 50-50 kalau dia berdiri sendiri. Harus diperkuat dengan kalau nggak support dan resistance ya, terus juga mungkin ada SND ya, support supply and demand, dan juga Quasimodo ya. Kalau ini adanya support dan resistance ya, ini kita lihat di sini ya, ini saya garis merah di sini nih teman-teman nih ya. Ini titik supportnya kita lihat di sebelah kiri ada nggak? Di sebelah kirinya ini kita ke time frame H1 ya. Nah, kita geser time. Nah, ini teman-teman ya, pas banget di sini ada titik support and resistance ya, makanya kenapa dia di sini berbalik arah dia ya. Ini di time frame M30 nya nih dia berbalik arah di sini ya, dan ini diperkuat oleh support and resistance ya, dan juga Ozone Oscillator. Jadi sekarang saya masih ambil posisi ini masih minus ya. Ini mau ambil posisi beberapa ya, mungkin 3 aja teman-teman ya. Ini karena kalau di USD CHF ini nggak terlalu gede juga perubahannya ya. Kita ambil 3 posisi aja untuk buy. Oh ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau trading, saya biasa trading di OctaFX juga ya. Nah, kalau teman-teman mau gabung, itu linknya ada di deskripsi ya. Saya biasa trading di OctaFX dan juga di Traders Family sih ya, di MRG. Nah, kalau di sini sekarang kita buka akunnya di OctaFX ya teman-teman. Tinggal kalau mau buka akun, linknya di deskripsi, tinggal klik ya. Terus kemudian udah diklik masuk ya, tinggal klik buka akun, nanti akan dibawa ke form seperti ini ya. Anda teman-teman bisa masuk dengan Facebook, Apple maupun dengan Google ya, atau dengan email dan kata sandi baru ya. Tinggal klik mendaftar, terus setelah itu teman-teman langsung isikan aja data-data yang diinginkan ya. Itu mudah aja ya, dan juga nanti biasa konfirmasi di email ya. Kita lanjut ke sini teman-teman ya, ke sini. Nah, saat ini masih floating ya, ini masih plus minus nih, masih bergerak karena baru awal-awal. Kita lihat ini apakah setupnya ini akan berhasil atau enggak ya. Nanti kita tunggu. Sekarang jam 20.26 ya, setengah 9 malam ya. Moga-moga nanti mungkin nggak jauh ya, nggak sampai jam 12 malam ya. Mudah-mudahan sudah tercapai, semoga saja. Nanti ini saya pause dulu teman-teman ya, ini saya pause dulu nih. Kita lihat waktunya seperti itu. Jadi kalau Ozone Oscillator itu ada 2 teman-teman ya, ada yang divergent dan juga ada yang convergent. Kalau convergent itu Ozone Oscillator penerusan arah. Jadi kalau dia lagi trennya naik, dia akan memberikan tanda bahwa ini akan terus naik. Tapi saya jarang gunakan ya, saya biasa gunakan yang Ozone Oscillator Divergent yang kedua ya. Yang kedua Divergent itu, kalau Divergent itu dia pembalikan arah ya, atau reverse. Jadi di mana titiknya kita bisa ambil posisi yang berlawanan dengan arah tren ya. Walaupun memang tetap beresiko, teman-teman jangan lupa pasang stop loss ya. Stop loss kita bisa pasang di,
Kalau saya biasa di ini ya, stop lossnya itu biasa di support and resistance terdekat nih. Kalau ini di sini teman-teman ya. Nanti saya pasang, tapi saat ini saya belum pasang ya, karena memang kadang itu ada namanya stop loss hunter ke bawah dia ya, dan ternyata itu cuma shadownya aja. Akhirnya kadang stop lossnya itu malah yang bikin kita loss ya, benar-benar loss. Padahal mungkin posisi kita sebenarnya sudah benar. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Saya pause dulu ini. A few hours later. Sementara sudah naik teman-teman ya, sudah naik tapi belum signifikan ya. Nah memang signifikan enggaknya sih tergantung dari lot yang kita pasang ya. Kalau 0,01 di USD CHF memang kecil banget ya. Ini baru naik segini nih. Tadi udah sempet di atas banget nih ya. Ini ada mungkin ada retest sedikit. Teman-teman bisa lihat di sini sudah naik ya, tapi memang masih ya nasi uduk juga belum teman-teman ya, baru nasi uduk lah ya ini ya. Jadi seperti itu ya, paling enggak memang untuk metode yang digunakan ini sudah tepat ya, itu aja teman-teman ya. Walaupun tetap ya disclaimer, nggak selalu 100% ya, namanya metode nggak ada yang 100% selalu profit ya, makanya kita selalu gunakan stop loss. Kalau udah seperti ini, saya biasa stop loss saya naikin ya, saya naikin ke di atasnya titik entry buy-nya ya. Tujuannya apa? Kalau misalnya memang nanti ternyata dia akan turun ya, kena hit stop loss-nya, paling enggak kita sudah profit ya. Walaupun ini kalau lihat ini sih kecil teman-teman nih ya, ini baru 2 US dollar ya, 2 dolar ya, itu kecil banget. Tapi kan semua tergantung dari lot yang kita gunakan juga ya, atau mungkin banyaknya ya quantity yang kita gunakan ya. Paling nggak ini sudah di atas ya, sudah di atas, dan posisi kita sudah benar. Itu aja ya. Oke, mungkin teman-teman ya, itu aja sharingnya ya. Sekarang kita mau take profit atau enggak ya, tapi ini masih kecil banget ya. Mau take profit atau enggak, ini bisa di sini teman-teman nih. Take profitnya ini kalau kita lihat di sini ada satu titik resistensi lagi di sini ya, untuk dia naik ke atas ya. Kalau tercapai ini kelewat ya teman-teman ya, kalau titik ini kelewat, ini berarti dia akan meneruskan ke atas nih. Nah kalau titik ini teman-teman nih ya, kalau ini kelewat dia akan meneruskan ke atas. Tapi kalau nggak kelewat ya bisa turun, dia bisa retest aja sebentar ya dan kembali ke atas, atau bisa melanjutkan perjalanan ke bawah ya. Jadi banyak faktornya ya. Cuman kalau kita lihat nih ya, kalau ini kelewat dia berarti dia akan naik ke atas lagi ya. Tapi kalau nggak, dia sekedar hanya retest aja ya, dia ke bawah lagi sedikit nih. Sorry, yang ini lagi salah. Nah ini ke bawah sini ya, di sini ada titik support dan resisten, dan dia akan kembali lagi ke atas lagi ya. Jadi cuma sekedar retest dan dia akan kembali ke atas seperti ini ya. Bisa aja seperti ini teman-teman tuh ya. Nah ini oke teman-teman, itu aja ya sharingnya ya, semoga bermanfaat ya. Sukses selalu, sehat selalu. Nih udah 3 US dollar tuh ya, kita bisa take profit. Cuman ini kecil, makanya kan kalau USD CHF itu memang kecil teman-teman ya. USD CHF, JPY belakangnya, yang gede itu XAU USD ya. Oke, terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.